kita tadi? Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kamu jangan parno deh. Udah, kita jalan lagi yuk. Tuh kan, kamu dengar suaranya? Pengabdimu datang membawa persembahan dan meminta permohonan. Astagfirullahaladzim, Ibu! Om Irwan! Hentikan! Kalian pikir ini ritual penyelamatan? Ini musyrik. Ini penghinaan atas nama agama. Risma, ibu buat seperti ini buat penyelamatan kita. Kamu lihat kan, buaya itu sering muncul dan kita minta perlindungan. Perlindungan dari siapa, Bu? Dari danau. Dari ilmu gaib. Istighfar, Bu. Minta perlindungan tuh sama Allah. Risma, kamu tuh nggak ngerti ya? Ini tuh cara Karuhun buat ngelindungi kampung ini sama keluarga kita. Aku nggak akan tinggal diam. Aku takut ada korban lagi kalau ini terus dilanjutin. Kalau kamu nggak terima, kamu pergi dari sini. Ibu nggak butuh orang yang suka ngatur-ngatur. Aku nggak akan pergi sebelum kalian stop kemusyrikan ini. Dan aku berharap ibu jujur soal ayah. Terakhir ibu bilang sama aku, ibu antar ayah ke rumah sakit. Tapi setelah itu ayah nggak pernah pulang. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, kan? Udah Risma. Ini tuh urusan orang tua. Kamu nggak ngerti. Itu ayah aku berhak tahu. Jangan bilang ibu yang nganterin ayah ke kematiannya sendiri. Mbah, saya sudah membawa tumbalnya, Mbah. Dia suami saya sendiri. Apa maksudmu, Neng? Tumbal? Oh, aku sini buat tumbal. Kamu nggak usah sok terkejut, Kang. Kamu itu udah nggak berguna. Setahun aku ngurusin badan kamu yang lumpuh. Cukup, Kang, cukup. Irwan, kamu juga? Maaf Kang, ini tuh semua kemauan Ning. Ning udah capek Kang hidup miskin. Apalagi ngurusin bangke hidup kayak Akang. Kang, aku ini udah nggak nafsu sama Kang. Aku itu butuh laki-laki yang kuat, yang bisa kasih aku masa depan. Akang udah nggak berguna. Udah kita bawa yuk. Jangan! 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 Jangan!
kita selesaikan ritual malam ini juga. Lempar dia ke danau. Terimalah persembahan darah pertama. Ritualnya sudah selesai. Dan kalian akan cepat kaya. Akhirnya. Kalian jahat sama ayah. Ayah udah percaya sama ibu, tapi ibu malah korbanin ayah untuk buaya laknat itu. Cukup, Risma. Dasar pengkhianat, pembunuh. Kamu membunuh kakakmu sendiri. Buat apa? Hah? Buat uang. Ma, kamu jangan kurang ajar ya. Om Irwan ini justru jadi penyelamat buat kita sekarang. Bukan kayak ayah kamu yang jadi beban hidup buat ibu. Penyelamat apa, Bu? Kalian harus masuk neraka. Kalau kamu sampai buka mulut ke warga, kamu akan jadi tumbal selanjutnya. Mau? Aku nggak takut mati, Bu. Tapi kalian akan hidup dalam kutukan seumur hidup. Ya ampun, Mbak. Saya sampai merinding mendengarnya. Kok bisa sih segitu gelap niat seorang ibu, seorang om? Mohon maaf ya, Mbak, tapi saya harus bilang, ini benar-benar sadis. Mereka sadis. Bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan. Lalu Mbak, setelah Mbak mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan? Saya diliputi takut, marah. Tapi saya tahu satu hal. Kalau saya diam, saya akan jadi korban selanjutnya. Berarti Mbak, mereka juga mengancam kamu, Mbak? Iya, Mbak. Mereka bilang kalau saya buka mulut, saya bakal dijadikan tumbal. Tapi Mbak, kenapa Mbak kamu masih berani untuk melawan? Karena saya percaya kebenaran gak akan bisa dikalahkan. Kejahatan pasti tumbang pada waktunya. Saya salut sama kamu. Dalam kondisi demikian, kamu masih tetap tegar dan memiliki pendirian.